Ajian Rawa Rontek. Kisah seorang wanita tenaga kerja asal Jawa Barat yang terhindar dari hukuman mati di Arab. Di negeri yang jauh, seorang wanita asal Jawa Barat yang bekerja sebagai tenaga kerja di Arab terjebak dalam kesalahan fatal yang membuatnya terancam hukuman mati. Namun, ia memiliki rahasia yang tak banyak orang ketahui, sebuah ilmu kuno yang diwariskan turun-temurun. Akankah ia selamat dari maut? Inilah kisah penuh perjuangan dan keteguhan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua. Sebelum kita mulai kisah yang penuh makna ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Semoga setiap cerita yang kita bagikan bisa memberikan pelajaran dan inspirasi untuk kita semua. Dan mari bersama-sama kita kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Dan jangan lupa, tulis sholawat di komentar sebagai bentuk kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Ciremai, Jawa Barat, hiduplah seorang wanita muda bernama Siti Nur. Ia adalah seorang ibu muda yang harus meninggalkan anaknya yang masih berusia 2 tahun, Aisyah, untuk bekerja di luar negeri. Kehidupan di desa tidak mampu memberikan cukup penghasilan untuk keluarga kecilnya. Karena itulah, ia memutuskan untuk menjadi tenaga kerja migran di Arab Saudi. Bertahun-tahun Siti bekerja dengan keras. Setiap hari ia mengurus rumah tangga majikan, mulai dari membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga merawat anak-anak mereka. Walaupun jauh dari keluarga, ia berusaha untuk tetap tegar demi masa depan anaknya. Setiap kiriman uang yang dikirimnya, ia berharap bisa membawa perubahan bagi kehidupan mereka. Namun, kehidupan sebagai TKW di luar negeri tidak selalu semudah yang dibayangkan. Siti tinggal bersama majikannya di sebuah rumah besar di pinggiran kota Riyadh. Rumah itu memiliki banyak perabotan antik yang sangat berharga. Salah satunya adalah sebuah vas porselen kuno yang merupakan warisan keluarga dari pihak suami majikannya. Vas tersebut menjadi benda yang sangat dijaga dan dihormati oleh seluruh keluarga. Suatu pagi, seperti biasa, Siti ditugaskan untuk membersihkan seluruh rumah. Ia menyapu dan mengepel lantai, kemudian membersihkan debu yang menempel di setiap sudut rumah. Saat sedang merapikan meja tamu, tanpa sengaja, sebuah lengan Siti tersenggol dan vas porselen itu terjatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Astagfirullah. Siti mengucap dalam hati, panik. Ia mencoba mengumpulkan serpihan-serpihan vas itu, namun semuanya sudah terlambat. Ia tahu, ini adalah kesalahan besar. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa itu bukan sengaja? Vas itu adalah benda yang sangat bernilai bagi majikannya. Dalam waktu singkat, suara keras langkah kaki majikannya terdengar mendekat. Sang majikan, seorang wanita parubaya yang terkenal keras dan temperamental, memasuki ruang tamu dan melihat keadaan itu. Matanya membelalak, mulutnya ternganga. "Siti, apa yang telah kamu lakukan?" Siti langsung menunduk, merasa sangat kecil. "Maafkan saya, Bu. Itu tidak sengaja." "Tidak sengaja? Kamu telah merusak benda yang sangat berharga, Siti." Bentakan majikan semakin keras, membuat Siti semakin tertekan. "Kamu tahu berapa harga barang ini? Ini adalah peninggalan leluhur keluarga kami, dan kamu hanya bisa merusaknya begitu saja." Majikannya segera menelepon suaminya yang bekerja di luar kota, dan tak lama kemudian, pihak berwajib pun datang. Tanpa memberi kesempatan untuk Siti membela diri, majikannya melaporkan kejadian tersebut ke polisi dengan tuduhan merusak harta benda yang sangat berharga. Siti mencoba menjelaskan, namun bahasa Arab yang terbatas membuatnya semakin sulit berkomunikasi. Keadaan semakin tidak menguntungkan baginya, karena ia hanyalah seorang tenaga kerja migran dari Indonesia yang dianggap rendah di mata hukum negara itu. Ia tidak memiliki hak suara, apalagi hak untuk membela diri. Setelah beberapa hari menunggu di dalam sel penjara yang kotor, pengadilan digelar. Siti dituntut dengan tuduhan merusak harta benda milik orang lain dengan hukuman yang sangat berat.
Majikan beserta suaminya memberikan kesaksian bahwa kerusakan yang ditimbulkan adalah akibat kelalaian Siti yang tidak hati-hati. Sebagai hukuman, hakim memutuskan Siti akan dihukum mati. Di dalam penjara, Siti merasa dunia seperti runtuh. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Harapan untuk kembali ke tanah air, untuk melihat anaknya kembali, terasa semakin menjauh. Ia hanya bisa menangis, merindukan anaknya yang kini semakin besar dan jauh darinya. Namun, di tengah malam yang sunyi itu, Siti teringat akan sebuah ajian yang telah diajarkan oleh neneknya. Sebelum berangkat ke Arab, neneknya selalu berpesan kepadanya, "Anakku, jika suatu saat kamu terjebak dalam kesulitan yang tak terduga, carilah kekuatan yang ada di dalam dirimu. Jangan biarkan dirimu terjatuh begitu saja. Ilmu yang aku berikan bukan untuk digunakan sembarangan, tetapi untuk melindungimu." Neneknya memang tidak pernah mengajari Siti tentang hal-hal mistis secara langsung, tetapi dari kecil, Siti sering mendengar cerita tentang ajian-ajiannya. Salah satu ajian yang diceritakan neneknya adalah ajian rawa rontek, yang katanya bisa melindungi pemiliknya dari mara bahaya, termasuk dari ancaman maut. Ajian itu disebut-sebut dapat membuat pemiliknya kebal terhadap serangan musuh dan bisa membuat musuh merasa bingung atau hilang fokus. Dengan hati yang penuh harapan, Siti memutuskan untuk mencoba. Malam itu, di dalam sel yang sempit dan dingin, Siti duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai melafalkan mantra ajian tersebut. Perlahan, tubuhnya terasa hangat. Ada rasa tenang yang menyelimuti dirinya. Dalam hati, ia berdoa kepada Allah agar diberikan perlindungan dan kekuatan untuk keluar dari cobaan ini. Keesokan harinya, saat eksekusi sudah dijadwalkan, pasukan pengawal datang dengan senjata lengkap untuk mengeksekusi hukuman mati Siti. Mereka membawa Siti ke lapangan terbuka, tempat eksekusi yang telah dipersiapkan. Namun, ketika mereka hendak memegang tangan Siti untuk membawanya ke tempat pengeksekusian, sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa pasukan tiba-tiba berhenti. Mata mereka yang awalnya penuh tekad kini tampak bingung. "Apa yang terjadi? Kenapa kita tidak bisa melihatnya?" tanya seorang tentara, suaranya terdengar panik. Seperti ada yang menghalangi penglihatan mereka. Mereka semua saling berpandangan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Lari! Kita harus pergi dari sini!" Salah satu pasukan lainnya berteriak, menarik rekan-rekannya yang terdiam. Mereka tampak takut, seolah ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mendekati Siti. Para tentara yang datang untuk mengeksekusi pun berlari ketakutan. Tidak ada yang berani menyentuh atau mendekati Siti. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tercengang. Bahkan beberapa di antaranya mulai berbisik, mengatakan bahwa Siti telah menggunakan kekuatan gaib, sementara yang lain percaya ini adalah mukjizat dari Tuhan yang melindunginya. Siti berdiri di tempatnya, tubuhnya masih terasa hangat, dan perasaan tenang menyelimuti dirinya. Ia tahu, ajian rawa rontek yang ia lafalkan dengan sepenuh hati itu benar-benar bekerja. Sebuah perlindungan dari Tuhan, yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Akhirnya, Siti dibebaskan dari penjara. Kabar ini menyebar cepat, dan banyak orang yang merasa heran dengan kejadian tersebut. Banyak yang beranggapan bahwa ini adalah keajaiban atau bantuan dari kekuatan yang tak tampak oleh mata. Majikan Siti, yang sebelumnya sangat marah, merasa malu atas apa yang telah terjadi. Namun, Siti tidak menyalahkan siapapun. Ia tahu, setiap ujian yang datang dalam hidupnya adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Siti kembali ke rumahnya, membawa kabar gembira kepada anaknya yang sudah lama ia rindukan. Walaupun telah menghadapi ancaman maut, Siti tidak menyerah. Ia kini lebih percaya bahwa kekuatan terbesar dalam hidup ini adalah keteguhan hati, dan kadang-kadang, kekuatan itu datang dari tempat yang tidak kita duga. Kisah Siti Nur mengajarkan kita tentang kekuatan hati, keteguhan dalam menghadapi cobaan, dan bagaimana keyakinan serta doa bisa membawa perlindungan dalam situasi yang tak terduga. Di tengah-tengah kesulitan yang besar, Siti tidak menyerah, bahkan ketika ia terancam hukuman mati. Melalui ilmu yang diwariskan oleh neneknya,
yang dikenal sebagai ajian Rawa Rontek, ia berhasil mendapatkan perlindungan dan menghindari ancaman maut yang akhirnya membawa kemenangan bagi dirinya. Namun, lebih dari itu, kisah ini juga mengingatkan kita akan kekuatan tak terlihat yang selalu ada dalam diri kita, yang dapat mengarah pada jalan keluar dalam setiap masalah. Walaupun kisah ini mengandung unsur mistis, kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini hanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala upaya dan usaha kita harus disertai dengan doa dan tawakal kepadanya, karena hanya Allah yang mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Pada akhirnya, kisah ini mengingatkan kita untuk selalu berdoa, berusaha, dan menjaga hati tetap teguh dalam menghadapi segala ujian hidup. Cerita ini adalah fiksi yang terinspirasi dari berbagai kisah rakyat dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Ambillah pelajaran baik yang terkandung dalam cerita ini dan tinggalkan segala hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Keajaiban atau perlindungan yang dijelaskan dalam cerita ini sebaiknya dipahami sebagai bentuk pengingat bahwa dalam hidup kita, doa dan tawakal kepada Allah adalah sumber kekuatan yang sejati. Kebenaran hanya datang dari Allah, dan segala yang terjadi di dunia ini adalah kehendak-Nya. Jika kalian menikmati cerita ini dan ingin terus mendapatkan kisah-kisah menarik serta inspiratif lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah mendukung, dan semoga setiap cerita yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.